Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kalor. Apakah yang dimaksud kalor? Bagaimana pengaruhnya terhadap benda? Simak video ini baik-baik, tapi sebelumnya klik like dan subscribe. Agar kalian lebih mudah untuk memahami konsepnya, simak peta konsep berikut ini. Kalor itu dipengaruhi oleh massa zat, perubahan suhu, dan jenis zat. Kalor dapat menyebabkan perubahan suhu, perubahan bentuk, dan perubahan wujud. Nah, kalor yang digunakan untuk merubah wujud zat disebut kalor laten. Kalor laten ini ada dua jenis, yaitu kalor lebur dan kalor uap. Saat ibu kalian memasak, pasti membutuhkan panas api dari kompor. Panas yang berasal dari kompor akan merambat ke panci dan membuat masakan menjadi panas hingga akhirnya matang. Energi panas yang digunakan untuk memasak ini disebut kalor. Kalor diartikan suatu bentuk energi yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalor dinyatakan dalam satuan joule dan kalori. 1 joule sama dengan 0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor suatu zat? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada dua panci yang mempunyai ukuran yang berbeda. Panci yang sebelah kanan itu ukurannya lebih kecil daripada panci yang sebelah kiri, sehingga air di panci sebelah kanan itu lebih sedikit daripada panci yang sebelah kiri. Jika ingin dipanaskan pada suhu yang sama, panci sebelah kanan akan lebih cepat panas daripada panci yang sebelah kiri, karena panci sebelah kanan itu mempunyai massa air yang lebih kecil daripada yang sebelah kiri. Jadi, besarnya kalor itu dipengaruhi oleh besarnya massa suatu zat. Semakin besar massa zat, maka kalor yang dibutuhkan juga semakin besar. Misalnya ini ada dua zat, yaitu minyak dan air. Kemudian dipanaskan. Nah, ternyata air lebih lambat panasnya daripada minyak. Itu artinya jenis zat itu mempengaruhi banyaknya kalor yang dibutuhkan. Jadi, banyaknya kalor itu dipengaruhi oleh kalor jenis zat. Kalor jenis zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat bermassa 1 kg untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Setiap zat mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Misalnya, kalor jenis air mempunyai nilai 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Itu artinya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius adalah 4200 joule. Kalor jenis suatu zat diukur dengan kalorimeter. Berikut ada dua panci yang berisi air yang akan dipanaskan dengan suhu yang berbeda. Panci A dipanaskan dari suhu 10 sampai 30, sehingga perubahan suhunya adalah 20 derajat Celcius. Panci yang satunya dipanaskan dari suhu 10 sampai 40, sehingga perubahan suhunya adalah 30 derajat Celcius.
Nah, apabila dibandingkan, maka kalor yang diperlukan lebih banyak panci yang sebelah kanan karena perubahan suhunya lebih besar. Jadi, kalor dipengaruhi oleh besarnya perubahan suhu. Dari beberapa pernyataan tadi, kalor dirumuskan H sama dengan M kali C kali delta T, di mana H kalor dengan satuan Joule, M massa dengan satuan kilogram, C kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Agar kalian lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Berapakah kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air sebanyak 200 gram dari suhu 10 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, di mana kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, dari soal itu diketahui masanya 200 gram, kita ubah ke kilogram sama dengan 0,2 kilogram, kemudian C atau kalor jenisnya sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kemudian delta T atau perubahan suhunya dari 10 ke 30, berarti perubahan suhunya 20 derajat Celcius. Sedangkan yang ditanya adalah kalor. Nah, kalor rumusnya M kali C kali delta T, berarti 0,2 dikali 4200 dikali 20 sama dengan 168.000 Joule. Jika kalor mengenai sebuah benda, maka benda itu akan mengalami perubahan suhu. Misalnya, benda yang awalnya dingin dikenai kalor akan berubah menjadi panas. Kemudian terjadi perubahan wujud, misalnya es yang dipanaskan akan berubah menjadi cair. Kemudian terjadi perubahan bentuk atau ukuran, misalnya rel kereta api seperti ini karena terlalu panas, maka rel ini memuai atau ukurannya berubah. Perubahan wujud zat. Ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Jika terkena kalor, maka wujud zat ini akan berubah. Misalnya dari padat ke cair disebut mencair, dari cair ke gas disebut menguap, dari uap ke padat disebut mengkristal atau menyublim, kemudian dari padat ke gas disebut menyublim, dari gas ke cair disebut pengembun, kemudian dari cair ke padat disebut membeku. Pada saat benda mengalami perubahan wujud, benda tersebut tidak mengalami kenaikan suhu atau suhunya tidak berubah. Kenapa? Karena kalor yang diserap oleh benda tersebut digunakan untuk merubah wujudnya, bukan menaikkan suhunya. Nah, kalor yang diperlukan untuk berubah wujud ini disebut kalor laten. Kalor laten ini dibagi menjadi dua, yaitu kalor lebur dan kalor uap. Kalor lebur berarti kalor yang digunakan untuk melebur atau mencair. Sedangkan kalor uap, kalor yang digunakan untuk menguap. Nah, besarnya kalor lebur ini dirumuskan L sama dengan Q per M, di mana Q itu adalah banyaknya kalor, M massa. Sehingga Q sama dengan M dikali L. Sedangkan kalor uap itu dinyatakan dengan U sama dengan Q per M, sehingga Q sama dengan M dikali U, di mana L kalor lebur dan U adalah kalor uap.
Berikut ini akan disajikan grafik peluburan zat. Zat itu mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Apabila dipanaskan, maka partikel-partikel zat tersebut akan semakin cepat bergetar yang mengakibatkan terjadi perubahan wujud gas dari partikel yang rapat ke partikel yang paling renggang. Misalnya seperti ini padat, kemudian dipanaskan lagi akan menjadi cair, kemudian dipanaskan lagi akan berubah menjadi gas. Suhu pada saat mencair atau melebur disebut titik lebur. Sedangkan suhu pada saat mendidih itu disebut titik didih. Pada saat zat masih berupa padat, ketika dipanaskan suhunya akan naik sampai ke titik leburnya. Kalor yang digunakan pada saat suhunya naik pada saat wujudnya padat sebesar Q1 sama dengan M dikali C dikali delta T. Kemudian pada saat berubah wujud atau melebur, maka suhu zat ini tidak berubah, tidak naik dan tidak turun. Kalor yang diperlukan untuk meleburkan zat disebut kalor lebur, yang besarnya M dikali L. Setelah menjadi cair, ketika dipanaskan suhunya akan naik. Nah, kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu ini sebesar Q sama dengan M kali C kali delta T. Pada saat sudah mendidih, suhu pada zat ini tidak berubah. Jadi suhunya mendatar seperti ini, tidak naik dan tidak turun. Kemudian kalor yang diperlukan pada saat mendidih ini sebesar Q sama dengan M dikali U. Nah, kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat dari padat sampai ke gas atau kalor totalnya ini sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Agar kalian lebih paham, simak contoh soal berikut ini. Berapakah total kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es bersuhu min 5 derajat Celcius hingga menjadi air bersuhu 10 derajat Celcius? Kalor jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalor lebur es 80 kalori per gram. Kalor jenis es sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Ini tulis dulu yang diketahui. C air atau kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian L atau kalor lebur es 80 kalori per gram, kemudian masanya itu 200 gram. Kemudian kalor jenis es atau CS sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Setelah itu kita bikin grafiknya. Jadi wujud yang pertama kali itu kan S nya bersuhu min 5 derajat Celcius. Kemudian es ini kan dipanaskan sampai suhunya 0, sampai mencair. Titik lebur dari es ini kan 0 derajat. Nah, dari suhu min 5 ke 0 itu kan suhunya naik ya. Kalor yang diperlukan pada saat menaikkan suhunya itu kita tulis Q1 sama dengan M kali CS dikali delta T, dimana tadi M nya itu 200 gram, jadi 200 dikali CS nya itu 0,5, kemudian delta T atau perubahan suhunya itu 5, karena ini kan suhu awalnya min 5 sampai ke titik leburnya yaitu 0. Dari min 5 ke 0 itu
naik 5 derajat. Kemudian kita kali 200 dikali 0,5 dikali 5 sama dengan 500 kalori. Kemudian pada saat 0 derajat, es ini melebur atau mencair. Pada saat melebur atau mencair, tidak terjadi kenaikan suhu. Nah, kalau pada saat melebur, itu kita tulis H2 sama dengan M dikali L, dimana M itu masanya tadi 200, L itu kalori lebur es 80. Berarti 200 kali 80 sama dengan 16.000 kalori. Nah, setelah esnya ini mencair semua, akan berubah wujud menjadi air. Kalau misalnya dipanaskan, maka suhunya akan naik sampai 10 derajat. Pada saat berwujud air, ketika dipanaskan suhunya ini naik sampai 10 derajat. Kalor yang diperlukan pada saat menaikkan suhu ini kita tulis H3 sama dengan M dikali C dikali delta T. M itu masanya tadi 200 gram, C ini adalah kalori jenis air 1, kemudian delta T nya 10. Delta T ini perubahan suhu dari 0 ke 10, kan berubah 10 ya, berarti perubahan suhu atau delta T nya itu 10. Nah, kita kali saja 200 dikali 1 dikali 10 sama dengan 2000 kalori. Kemudian kita total semua kalori yang diperlukan tadi. Kalori total sama dengan H1 ditambah H2 ditambah H3 sama dengan 500 ditambah 16.000 ditambah 2000 sama dengan 18.500 kalori. Jadi kalori yang diperlukan untuk mengubah es yang bersuhu min 5 sampai menjadi air bersuhu 10 sebesar 18.500 kalori. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu makan makanan yang bergizi. Jangan lupa subscribe video ini dan bagikan ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat.